Halo teman-teman sekalian, salam komputer, salam berkarya dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada video kali ini saya akan berbagi kembali mengenai seputar teori graf automata, yaitu cara membuat pensimulasian yaitu pada Turing Machine menggunakan aplikasi GFLab. Oke, jika pada video sebelumnya kita sudah melakukan pembuatan mengenai mesin otomata yaitu menggunakan PDA atau Passion Automaton, pada video kali ini saya akan mencoba untuk membuat atau mensimulasikan mengenai Turing Machine menggunakan aplikasi GFLab. Jadi Turing Machine ini juga masuk ke otomata atau teori graf automata, yaitu kita bisa mensimulasikannya sama seperti halnya PDA menggunakan aplikasi GFLab. Oke, untuk aplikasinya tampilan awal adalah seperti ini, yaitu GFLab. Dan untuk teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki aplikasi GFLab ini, nanti saya akan coba kasih link download di deskripsi agar nanti teman-teman bisa mendownloadnya. Oke, langsung saja kita di sini akan membuat Turing Machine. Kurang lebih nanti untuk rangkaiannya adalah seperti ini. Dan nanti kita akan mensimulasikannya dengan multiple run. Pada rangkaian itu ada 1, 2, 3, ada 3 state, dimana di sini juga ada 3 transisi, dimana nanti Q0 itu sebagai inisial atau posisi start, dan hal ini itu akan menjadi finish state. Langsung saja, jika kemarin kita Passion Automata pada aplikasi GFLab kita menggunakan menu ini Passion Automaton, namun sekarang kita pilih yang Turing Machine. Kita klik saja, langsung akan tampil work area seperti ini. Sama, kita harus membuat terlebih dahulu yaitu state-nya, yaitu 1, 2, 3, ada 3 state. Kita klik icon state creator, 1, 2, dan 3. Kita klik cursornya reboot, dimana nanti kita klik kanan, Q0 sebagai inisial dan Q2 sebagai final. Sama ya, ini caranya, yaitu klik kanan, kita pilih inisial, lalu Q2 kita klik kanan sebagai final gitu. Setelah itu kita akan buat dulu ini tulisannya yang final, kita ganti hal. Oke, lalu kita masukkan transisi, kita pilih transition creator, yaitu transisi pertama berupa loop di sini di Q1. Kita klik Q1, saya akan diperlebar dulu biar nanti nggak kepotong. Oke, kita masuk ke Q0 ya, Q0, dimana AR ya kita inputan saja di sini, itu nanti A, lalu sini
kolom keduanya A, menghasilkan R gitu. Lalu pada Q1 Q0 ke Q1 yaitu B BR, 0 Q1 itu B BR. Oke, lalu ke final stepnya dari Q1 itu ini ya, ini default, lalu kita akan tekan S. Oke, ini biarkan default itu berarti kotak seperti ini. Namun di sini kita ubah menjadi S. Saya akan rapikan dulu. Ya. Oke, untuk rangkaiannya sudah jadi. Sekarang adalah untuk uji coba. Untuk tahap uji coba multiple run, teman-teman bisa masuk ke tab input, lalu pilih yang multiple run. Oke, di sini seperti pas Down Automata kemarin, yaitu muncul tabel seperti ini, dimana nanti kolom satu ini untuk input dan kolom kedua ini untuk hasilnya, result berupa accept atau reject. Oke, misal saya inputkan yaitu AB, lalu balik deh saya BA, lalu misal kalau ini jadi berarti kita inputkan A ya, AA belum ada, lalu misal BB. Oke, kita run dulu. Oke, dari keempat input awal ini kita bisa melihat bahwa hasil yang diterima itu hanya AB. Untuk BA, untuk AA, untuk BB itu di reject ya, atau ditolak. Misal sekarang tinggal 3 digit, misal AA A dulu, lalu BBB, misal AAB, lalu ABB, selesai balik BAA, lalu BBA. Oke, saya akan run dulu. Oke, yang diterima itu AAB ya. Untuk yang lainnya AAA, BBB sampai BBA itu ditolak. Kita lihat saja pada di sini, yaitu ketika inputan A berarti di digit pertama itu inputan pertama itu harus A. Nah, jadi nanti otomatis bisa melanjutkan ke step kedua atau melakukan transisi yang kedua. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk inputan digit yang pertama itu B itu akan ditolak. Lalu kenapa yang ABB itu ditolak, tapi digit pertama kan itu harusnya A ya, harusnya A itu diterima dan B itu akan dilanjutkan juga B sama ini, inputkan B akan diterima harusnya, tapi kok kenapa ditolak. Nah, jadi untuk B itu kita transisi hanya satu kali, namun untuk A ini itu bisa berulang kali. Karena apa? Karena transisi ini berupa looping, yaitu masuk ke dalam step awal lagi seperti itu. Oke, misalnya kita coba deh,
Kalau ini 3 digit flash, dia akan juga masukkan 4 digit, misal AAA ya. Nah ini kan inputan A. Lalu misal yang B berarti kita simbolkan nggak usah ya, karena ini harusnya A dulu baru ke B seperti itu. Jadi nanti tidak ada yang dilewati. Oke, misal A B, lalu A B B A B B B. Oke, kita run input. Oke, dari inputan part ketiga ini kita bisa lihat hasil yang diterima itu AAAB. Yang lainnya itu ditolak semuanya, yaitu AAA itu ditolak, AABB itu ditolak, dan ABBB itu ditolak. Oke, kenapa ditolak? Di sini kita bisa lihat ya bahwa di Q1 Q0 ini yaitu terjadi sebuah looping, dimana nanti kalau kita inputkan A itu akan diterima, namun untuk inputan B itu nanti akan berpindah transisi ya. Jadi ketika kita inputkan A itu kondisi akan balik lagi ke state awal. Nah, dan seharusnya dari sini kita bisa menginputkan masuk transisi ke Q1, jadi tidak ada yang dilewati. Oke, untuk persyaratan hasil yang diterima itu ini ya, harus melewati semua transisi ini, baik yang looping ini, baik yang perpindahan antara Q0 ke Q1 ataupun dari Q1 ke final state-nya, itu tidak ada yang dilewati ya. Jadi itu nanti akan diterima oleh mesin. Kita lihat di bagian keempat ini, misal AAA ya, A semuanya. Jadi nanti posisi A itu akan masuk lagi ke Q0, namun tidak dapat berpindah karena untuk inputnya itu A semuanya. Oke, misal yang diterima A ya, A 3 kali, berarti kan inputan A pertama masuk lagi ke Q0, inputan A kedua Q0 lagi, inputan A ketiga Q0 lagi ya, kebalik lagi. Lalu untuk selanjutnya B itu berarti pindah posisi dari Q0 ke Q1. Nah, namun dari sini setelah itu apa? Setelah itu kosong, kondisi default atau kosong, berarti seperti posisi yang ada di Q1. B berarti diterima di finish state-nya. Untuk step by step ini mungkin saya akan jelaskan seperti ini. Untuk mengetesnya, untuk simulasinya, saya akan coba stepnya. Misal saya akan masukkan kondisi di mana A B dulu ya. Kok bisa diterima ini AAB? Oke. Jadi posisi A itu akan looping. Kita klik step. Oke, A lagi masih di Q0. Kita klik step lagi. B ya, B kita step. Nah, kondisi B itu dimana nanti akan berpindah. Kita klik step lagi, ini adalah inputan default atau inputan kosong ya, jadi nanti akan diteruskan ke finish state seperti itu. Oke, misal apa yang ditolak? Yang ditolak misal ini ya, yang reject misal ABB ya, misal step ABB, misal ABB ABB kita oke. Inputan pertama A ya,
A itu berarti bisa diterima karena looping, yaitu nanti akan kembali lagi ke 0. Kita klik step, inputan B ya. Inputan B kok masih di 0. Ini baru persiapan ya, untuk selanjutnya kita akan proses inputnya di sini. Ini kita inputkan B ya, bukan B. Kita klik step. Nah, itu bisa ya, itu B pertama, dan nanti akan ini menyisakan B. Nah, kita coba lihat. Nah, ini merah berarti ditolak. Karena apa? Karena kondisi B itu di sini itu tidak ada, adanya yaitu 0 ini atau empty atau apa, sesuai kondisi default. Jadinya untuk B itu nggak bisa balik lagi ke sini ya, harus ke sini. Berhubung pada step Q1 itu tidak ada kondisi B, maka ditolak, padahal di inputannya kan masih sisa B, harusnya udah habis. Seperti itu untuk mensimulasinya mengenai Turing mesin. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Salam berkarya, salam sehat, dan salam komputer. See you.